Ya, gelap-gelapan lagi. Di kamar. Muslim atau apa bang? Muslim. Nggak ada lampu bang. Aliran. Nggak ada lampu, jawabannya aliran. Ini gimana? Bang, ada lampu nggak? Aliran. Aliran. Bro, udah makan belum? Lagi nyuci. Bro, jam berapa? Hari ini saya minumnya 2 gelas nih. Jadi jangan kalian pikir teman-teman nge-host itu nggak capek. Capek loh nge-host itu. Betul. Apalagi kalau lawan debat kita itu dari Gua Hira. Bang, apa nggak ada lampu di sana? Ada tuh lampu. Coba ngelawan lampu coba. Jangan, maksudnya disinari lampu. Jangan kameranya yang disinari lampu, mukanya yang disinari lampu. Mungkin HP-nya nih kurang fokus. Oke, apa yang mau Bang sampaikan Ridan? Ya Tuhan dan Tuhan itu beda. Kalau di bahasa Arab, kalau Tuhan itu Sayyid. Kalau Tuhan itu Sayyid. Terus Iya. kalau Tuhan? Kalau Tuhan itu Ilah. Ilah. Kalau Rob itu apa? Kalau Rob itu pengurus. Pengurus. Oke, pengurus. Bukan Tuhan ya? Bukan. Oke, berarti kalau Anda berkata Ya Rabbi, itu artinya Itu yang ngurus. yang mengurus aku gitu. Iya. Oh, begitu. Itu Robbi, sifatnya kan sifat. Robbi itu artinya Sifatnya. yang mengurus. Iya. Ya sifat Oke, Tuhan. oke. Kata Robbi itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Bisa yang ngurus. Bisa. Oke. Nah, seperti itu juga lah kata kurios itu, Bang. Kata kurios itu bisa ditujukan kepada yang di surga, bisa ditujukan kepada yang di bumi. Makanya orang Kristen itu kuriosnya itu, robnya itu ada 3. Tetapi yang 3 itu satu. Nah, saya tidak mau menggunakan bahasa yang seperti itu. Nanti kalian pusing. Gini saja. Jadi yang Rob itu Bapa di surga. Bagaimana cara Bapa di surga itu mengurus, memimpin? Bagaimana cara Bapa di surga itu menyelamatkan, menuntun? Dengan perantaraan firman-Nya. Karena firman Tuhan itu yang menuntun manusia. Nah, firman-Nya itu menjadi manusia. Namanya Yesus. Begitu. Jadi gimana caranya Bapa di surga menuntun, menjadi Rob? Ya dengan perantaraan Yesus, karena Bapa di surga itu langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Dia begitu besar, tidak terlampau akal pikiran manusia. Bagaimana caranya? Ya dengan perantaraan Sang Firman. Jadi Bapa di surga adalah Rob juga, Firman juga Rob juga, Yesus juga Rob karena datangnya daripada Bapa di surga. Cuman Yesus bukan Rob yang lain. Tetapi Yesus itu adalah Rob yang datang daripada Bapa di surga. Begitu juga dengan Roh Kudus atau Roh Suci. Bagaimana Roh Suci itu memimpin, mengurus, mengendalikan? Ya dengan cara roh itu tinggal di hati kita. Makanya saya nggak ngomong Tritunggal ya, nanti jadi batu sandungan lagi. Makanya ketiganya itu satu. Jadi Roh Kudus itu datangnya dari Bapa di surga, Yesus juga datangnya daripada Bapa di surga. Jadi itu bukan musyrik. Paham nggak di sini? Iya kan paham ya, tapi Iya. tapi Jadi itu jangan Rob dibilang itu Kristen musyrik. bukan Itu. gitu. Gimana? Dengerin. Rob itu pengurus itu secara bahasa. Jadi secara bahasa artinya secara logat itu ngurus, tapi secara istilah ya itu banyak. Kalau yang mengurus semua alam,
semua dunia itu Allah Subhanahu wa taala. Yang mengurus umatnya Nabi Muhammad. Yang mengurus keluarga itu kepala keluarga gitu. Istilahnya banyak kalau Oke, istilah. oke. Berarti Anda sudah menerima ya bahwa Allah juga Rob, Muhammad juga Rob. Ya, tapi beda istilah. Oke. Kalau misalnya Rob kalian 2, Rob kami 3, kenapa kalian tidak musyrik juga? Kalian Robnya 2. Kan robnya beda, mengurusnya beda segi mengurusnya. Iya. Makanya begini, yang saya maksudkan beginilah. Saya itu ingin menjembatani nih, biar orang-orang muslim itu berhenti mengatakan bahwa kami itu berbuat kesyirikan, kemusyrikan. Tidak. Justru kalau kami menolak firman, menolak Yesus, artinya kami menolak Bapa di sorga. Kalau kami menolak Yesus menjadi Rob kami, menjadi kurios kami, artinya kami menolak Bapa di surga menjadi Rob kami, menjadi kurios kami. Begitu kan, simple, sederhana saja. Begitu. Bagaimana Bapa di surga menyelamatkan? Ya dengan perantaraan Sang Firman. Begitu, Sang Firman yang menjadi manusia. Nah, Sang Firman yang menjadi manusia ini, ya tentulah dia bukan Rob yang lain, bukan Tuhan yang lain, tetapi Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Sama kayak gini loh Bang, sama kayak gini. Misalnya kita di padang pasir nih. Ya, di padang pasir misalnya kita. Ya Tuhan, tolonglah Tuhan, berikan saya air minum, saya udah mau mati. Tahu-tahu nih, tahu-tahu. Ya kan? Ada orang lewat. Lalu Anda dikasih air minum. Oh, saya nggak mau. Saya maunya langsung dari Tuhan, dari sono langsung. Maksudnya begini, Bang. Kita berbicara tentang dia, itu kan dia itu tak terlampaui akal dan pikiran manusia. Betul nggak? Betul nggak? Iya. 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 Dikatakan di dalam Bible itu, langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apa yang hendak engkau dirikan baginya? Begitu. Jadi Bang, di dalam kekristenan ya, bagaimana Bapa di surga itu menyelamatkan manusia? Ya dengan perantaraan firman-Nya, anaknya yang tunggal yang sangat dikasihinya yaitu Yesus. Anak di sini bukan berarti seperti di dalam pikirannya Muhammad. Anak di sini bukan berarti Bapa di surga itu nikah. Bukan begitu. Anak itu maksudnya bahwa ada relasi, begitu loh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, orang-orang yang membawa damai, orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu disebut sebagai anak-anaknya. Begitu. Jadi Ya, begitu Bang ya, saya mau supaya Anda nggak salah paham sama kekristenan. Bahwa Roh Kudus dan Yesus itu bukan ilah, bukan Tuhan, bukan Rob yang lain. Tetapi Tuhan atau ilah atau Rob yang datang daripada Bapa di surga. Begitu. Jadi bukan ya musyrik. tapi kalau di Muslim firman itu atau kalam itu terbagi 2. Nggak ada Kalam Bang, nafsi, di dalam kalam Quran gair itu nafsi. kalam terbagi 2, nggak ada. Saya tahu itu ada kalam nafsi, ya kan? Itu kan rumus-rumusan para ulama saja. Begitu loh. Tapi intinya yang mau saya bilang seperti itu, ya. Memuliakan Yesus artinya memuliakan Bapa di surga. Menuhankan Yesus itu artinya menuhankan Bapa di surga. Begitu Bang. Karena Yesus itu datangnya daripada Bapa di surga. Begitu. Ya. Ya, tapi kan di Muslim juga kalau tidak mengimani Isa Al-Masih itu kan nggak sempurna imannya.
Iya, tapi masalahnya mengimaninya Bang, sebagai nabi masalahnya begini, utusan. kalau di Islam, kalian itu disuruh menuhankan Tuhan negeri Arab dan juga Muhammad. Makanya kalian tidak menuhankan Bapa di surga dan Yesus, kalian menuhankan Allah, Tuhannya orang-orang Quraisy dan Muhammad. Itulah makanya saya bilang akhirnya kalian berada di jalan yang sesat. Karena apa? Karena kalau kalian menuhankan Allah dan Muhammad, kalau kalian menuhankan Allah dan Muhammad, kalau kalian menuhankan Allah dan Muhammad, di jadi ngerakit itu ngeledak bor gitu. Sebentar lagi kau pergi ke Arab nyium batu, sebentar lagi kau pergi ke Arab minum kencing. Itu kalau Udah kau wajib. jadikan Allah dan Muhammad sebagai pemimpinmu. Makanya yang kau jadikan pemimpinmu itu adalah Bapa di surga, anaknya yaitu Yesus dan Roh Kudus. Gitu Bang. Ya, makanya Roh Kudus itu hormat Jibril. bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Nah, itu. Seperti itu ya. Jangan kau hormat bagi Allah dan Muhammad. Gitu ya. Oke? Paham nggak Ya, sampai sini atau masih ada pertanyaan lagi? ya kan gini, ya contohnya Mana? analoginya. Gimana? Presidennya Sumatera itu negara Sumatera siapa? Prabowo. Jangan ke Presidennya sana-sana dulu. Kalimantan Intinya Prabowo. gini. Gitu Kamu analoginya. gini, Ridan. Kamu masih Ya, pengen mengikuti Allah dan Muhammad atau pengen mengikuti Bapa di surga dan Yesus? ya pengen mengikuti Tuhannya Yesus, yaitu Tuhannya Yesus Masih itu gitu bukan Bapak. Allah. Bukan Allah. Itu kan Allah itu nama nama holik, bukan nama pribadi. Nama holik nama pencipta. Jadi menurutmu Allah itu adalah Bapa di surga? Ya nama holik macam kalau Bapak di Oke surga lah. pencipta Jadi langit. menurutmu Allah itu merujuk kepada Bapa di surga itu yang diberitakan oleh Menu, Tuhan Yesus? ia merujuk kepada holik sang pencipta. Oke. Kalau memang Allah itu merujuk kepada Bapa di surga yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, kenapa Allah menjanjikan gadis-gadis dengan payudara besar? Sementara Bapa di surga tidak menjanjikan itu. Itu namanya fitnah yang kejam. Itu kan nggak Jadi saya cuma diceritakan. menyadarkan kalian bahwa Muhammad itu tidak memberitakan Tuhan yang ada di dalam Bible. Muhammad itu memberitakan Tuhan negeri Arab. Tuhannya orang-orang Quraisy, para penyembah berhala. Terus artinya Tapi ginilah, saya mau Alhamdulillahirobbilalamin. menyampaikan kepadamu sesuatu. Masalah kamu nanti tidak mengimaninya sekarang, itu masalah waktu. Semoga nanti roh Tuhan yang dari surga menyadarkanmu, menginsafkanmu bahwa yang kau ikuti adalah Tuhan negeri Arab. Seperti itu, ya. Alhamdulillahirobbilalamin semesta Ya, alam. Tuhan